Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Rohayati dalam mata pelajaran PPKN. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ibu akan membahas materi kelas 7 bab 4 di semester 2 tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Ibu membahas materi ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran ini. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari bab ini adalah 1.4 menghormati keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 2.4 menghargai keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 3.4 mengidentifikasi keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, 4.4 mendemonstrasikan hasil identifikasi keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sementara tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat pertama, bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kedua, menghargai keberagaman norma, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis faktor-faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memiliki pulau-pulau yang jumlahnya kurang lebih 17.508 pulau dengan luas wilayah mencapai 5.193 juta kilometer dengan jumlah penduduk 268.583.016 juta jiwa berdasarkan data kependudukan tanggal 12 Agustus 2020. Dengan jumlah penduduk yang banyak serta luas wilayah yang sangat luas menjadikan Indonesia termasuk ke dalam kategori negara yang besar. Luas wilayah dan jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya memberikan pengaruh terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pernahkah kalian melihat pelangi? Itulah salah satu contoh indahnya kebersamaan yang kita lihat dari susunan warna pelangi. Coba kalian bayangkan, apabila pelangi itu hanya terdiri satu warna saja, tentunya kurang indah. Namun, coba kita lihat pelangi dengan formasi warna lengkap, lebih indah dan lebih menarik. Begitu juga dengan keragaman suatu bangsa. Semakin beragam, semakin bertambah hasanah kekayaan bangsa. Perbedaan dalam keberagaman bukan untuk disingkirkan, tetapi melengkapi formasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan atau kepercayaan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Keberagaman bangsa Indonesia tidak serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi melalui suatu proses yang panjang yang dialami bangsa Indonesia. Faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia berasal dari dalam masyarakat maupun dari luar, baik yang berkaitan dengan faktor fisik atau alam, diri sendiri, dan masyarakat. Sekarang, marilah kita bahas faktor yang menyebabkan terjadinya keberagaman bangsa Indonesia. Faktor yang pertama, letak strategis Indonesia.
Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak strategis ini memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia karena menjadi wilayah jalur perdagangan internasional yang dilewati banyak oleh para pedagang, baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari dalam negeri, sekedar untuk singgah atau melakukan kegiatan perdagangan. Selain membawa barang dagangan, mereka melakukan perkawinan campuran atau kita sebut amalgamasi dengan penduduk pribumi. Bangsa asing yang datang ke Indonesia memberikan pengaruh pada keberagaman ras, agama, sistem sosial, dan budaya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ribuan pulau ini terpisah oleh lautan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tumbuh menjadi satu kesatuan yang mengembangkan budaya sendiri yang jauh berbeda dengan kebudayaan induknya. Pengembangan kebudayaan ini sesuai dengan tingkat kemajuan masyarakat dan sumber daya alam yang mereka miliki. Hal ini mengakibatkan terjadinya keberagaman dalam suku, bangsa, bahasa, budaya lokal, pembagianan peranan dalam masyarakat atau sistem sosial, serta agama dan kepercayaan. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi iklim. Iklim yang berbeda-beda mengakibatkan keberagaman kondisi alam setiap daerah. Misalnya, masyarakat yang tinggal di pantai akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan. Masyarakat yang tinggal di pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu sebagai nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan. Misalnya sebagai petani atau peternak. Bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di perkotaan? Masyarakat yang tinggal di perkotaan tentunya tidak menjadi nelayan. Masyarakat perkotaan cenderung akan membuka usaha, bekerja di pabrik, atau bekerja di perkantoran. Faktor yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga menjadi penyebab keanekaragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun yang dari luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif lebih mudah menerima orang asing atau kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Mereka bertahan pada kebudayaan sendiri, sulit menerima kebudayaan yang berasal dari luar negeri. Demikianlah pokok bahasan tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dimanapun kalian berada. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.